Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, peristiwa ini bisa menjadi peringatan agar tak mudah tergiur dengan judi daring. Di Tuban, sopir truk diringkus polisi karena membawa kabur truk perusahaan tempatnya bekerja. Pelaku nekat karena terlilit utang ratusan juta rupiah akibat kalah judi daring. Seorang sopir sebuah perusahaan di Tuban berinisial AN diringkus polisi karena membawa kabur dan menjual truk tronton milik perusahaan tempatnya bekerja. Selain AN, tim Jatanras Polres Tuban juga meringkus rekannya RK. Peristiwa bermula saat AN usai mengantarkan muatan dari perusahaannya ke Gresik dan bertemu RK. Setelah menceritakan kesulitan membayar utang, AN disarankan oleh RK untuk menjual truknya ke Demak, Jawa Tengah. Di Demak ada dua pelaku lain yang membantu AN memprotoli truknya untuk dijual terpisah. Kepada polisi, AN mengaku nekat membawa kabur truk yang sudah dikemudikannya selama 8 tahun karena terlilit utang ratusan juta rupiah akibat kalah judi online. 270 juta. Oh, sampai utang sebanyak itu buat apa? Buat itu, Pak. Kemarin buat usaha pupuk itu loh, yang bukan subsidi itu loh. Ternyata malah sama orangnya ditipu. Korban tipu berarti? Iya. Terus ini mobilnya dilaku berapa ini dijual? Enggak, belum tahu laku berapanya. Baru diprotoli ya? Saya dijual di mana, Pak? Enggak tahu, saya cuma nganter sampai ke Lingkar Bima aja. Ada berapa tersangka dan dalam kasus ini? Dua tersangka. Yang DPU 2. Motif pelaku dan kok sampai nekat untuk menggelapkan mobil dan? Motif pelaku adalah untuk membayar hutang. Ya, membayar hutangnya dia banyak, kalah slot dan ada willnya juga. Jadi ini merupakan salah satu faktor untuk dia berbuat nekat seperti ini. Kedua pelaku mendekam di tahanan Mapolres Tuban sembari menunggu proses hukum selanjutnya. Sementara dua pelaku lain yang bertugas menjual bagian truk secara eceran masih dikejar polisi. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, sempat buron 2 bulan, pencuri motor di minimarket kawasan Tenggilis, Mejoyo, Surabaya akhirnya ditangkap. Polisi memburu setelah aksinya terekam CCTV minimarket. Pencurian motor di parkiran minimarket kawasan Tenggilis, Surabaya terekam kamera CCTV pada November 2023 lalu. Terlihat pelaku beraksi seorang diri dan hanya butuh waktu hitungan detik untuk membawa kabur motor korban. Setelah 2 bulan buron, pelaku bernama Iqbal akhirnya diringkus unit reskrim Polsek Tenggilis, Mejoyo. Pelaku dibekuk di depan sebuah minimarket kawasan Gunung Anyar, Surabaya yang diduga akan mencuri motor lagi. Iqbal mengaku menjual motor curian kepada seorang penadah di Madura seharga 4 juta rupiah. Kerja apa kerjanya? Saya jualan sampel Bu di Madura. Sampel yang makanan? Iya, makanan. Sudah berapa kali beraksi, Mas? Dan di mana Ya, saja? sudah berapa? 2 kali ini. Selain di Tenggilis, di mana, Mas? Mulia Perjol. Kami dari Tenggilis Mejoyo alhamdulillah mengungkap satu tersangka pencurian kendaraan bermotor yang parkir di sesuatu Indomaret yang berada di wilayah kami, di mana dalam hitungan detik dengan menggunakan kunci P pada saat korban masuk hingga tersangka sudah di sana dan juga langsung membawa sepeda motor yang kira-kira bisa untuk dibawa kabur. Polisi menyita uang hasil kejahatan sebesar Rp800.000. Tersangka dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, peristiwa ini bisa jadi pelajaran agar tidak mudah percaya dengan orang yang baru dikenal, apalagi di media sosial. Seorang wanita asal Surabaya yang berkenalan dengan pria di media sosial jadi korban penipuan saat kencan pertama. Pelaku diringkus anggota Polsek Tenggilis saat berada di rumahnya.
Muhammad Sultan dibekuk anggota unit Reskrim Polsek Tenggilis Mejoyo, Surabaya setelah dilaporkan wanita teman kencannya karena mencuri motor, ponsel, dan tas milik korbannya. Awalnya tersangka dan korban berkenalan melalui media sosial. Setelah intens komunikasi, keduanya bertemu dan merencanakan kencan jalan-jalan menggunakan sepeda motor sang wanita. Saat di jalan, tersangka meminta korban membeli minuman di minimarket. Saat itulah pelaku langsung membawa kabur motor termasuk tas berisi ponsel teman kencannya. Korban yang sadar ditipu kemudian melapor ke polisi. Polisi meringkus pelaku saat berada di rumahnya. Korban turun dari tersangka meminta supaya sepeda motor, kemudian STNK yang ada di dalam sepeda motor, handphone dan dompet ditaruh di tersangka. Pada saat pelapor membeli sesuatu barang di Alfamart itu, tersangka kabur dan membawa barang-barang tersebut, sehingga dari pelapor ini, dari panjang jiwa TKP-nya, jalan kaki nangis-nangis datang ke Polsek Tenggilis Mejoyo melaporkan terkait apa yang terjadi pada diri pelapor tersebut. Sebagai barang bukti, polisi menyita motor dan 2 ponsel milik korban. Tersangka dijerat pasal 372 dan atau 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Diancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, seorang kakek ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Mojokerto. Warga sebelumnya curiga dengan bau tidak sedap dari dalam rumah korban. Kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Warga Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto dikejutkan dengan temuan jasad kakek Sukamto di kursi sofa rumahnya. Korban ditemukan oleh tetangga yang curiga dengan bau tidak sedap dari dalam rumah korban. Saat dicek, ternyata Sukamto sudah tidak bernyawa dengan kondisi tubuh membusuk. Temuan jasad kakek yang tinggal sendirian di rumahnya tersebut kemudian dilaporkan ke polisi. Menurut warga, korban diketahui jarang terlihat keluar rumah sejak sepekan terakhir. Tadi terlentang di sofa, terus terlentang berbaring gitu aja. Oh, tidur di ruang tamu atau di kamar? Di dalam ruang tamu. Di ruang tamu ya? Iya. Apa Kelihatannya orang tidur gitu aja. Kemudian tidur. Iya. Tadi sempat mengeluarkan lidah. Iya, kelihatannya kayak gitu dari luar tadi. Ada busa nggak kira-kira? Waduh, kurang tahu saya. Kurang tahu. Iya. Ada ceceran darah nggak tadi? Ada di sekitaran lantai. Jenazah Sukamto kemudian dibawa ke RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Usai pariwara akan ada informasi. Presiden Jokowi menemui Forum Rektor se-Indonesia dan berjanji akan menaikkan anggaran riset di perguruan tinggi. Saudara, tetaplah bersama kami.